Baik, kita kembali lagi dalam program Tanya Kemenkumham dan masih di Metro TV Sumatera Utara. Di segmen pertama tadi kita sudah mendengarkan seperti apa paparan dari masing-masing narasumber kita, tapi di segmen kedua ini saya akan secara lebih mendalam mungkin sedikit ya. Saya ke Pak Julius. Pak Julius, sebenarnya kalau kita berbicara terlalu jauh, berbicara masalah kewarganegaraan dan pewarganegaraan, apa sih sebenarnya Kemenkumham ingin kritisir untuk masalah kewarganegaraan dan juga pewarganegaraan, Pak Julius? Baik, Bung Zaki, kalau kita berbicara soal kewarganegaraan itu sudah sangat jelas bahwa kewarganegaraan itu adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan kita sebagai memang terlahir sebagai warga negara Indonesia. Tetapi ketika kita berbicara pewarganegaraan, itu adalah jalur masuknya WNA yang seperti saya jelaskan di awal tadi, bahwa WNA itu memiliki kesempatan untuk masuk menjadi WNI. Nah, yang banyak orang awam pahami bahwa masuknya WNA ke Indonesia itu hanya satu saja. Semua mengatakan naturalisasi. Padahal ada tiga. Satu, naturalisasi. Dua, perkawinan campuran. Tiga, yang dianggap berjasa. Contoh kalau kita biasa dengar nonton berita, pemain-pemain bola yang dikatakan naturalisasi. Sebenarnya kurang tepat istilah penggunaan naturalisasi. Bagi mereka pemain sepak bola. Iya, karena mereka itu adalah orang-orang yang dianggap berjasa untuk PSSI. Dibutuhkan oleh Indonesia untuk masuk di dalam tim PSSI. Demikian. Ya. Baik, saya mau ke Pak Arief Setiawan. Pak Arief, apa juga ingin Anda kritisir ketika berbicara masalah kewarganegaraan ini sendiri ya, Pak Arief ya? Tapi dari sisi keimigrasian sebenarnya, apa yang ingin Anda komentari? Dari sisi keimigrasian sebetulnya memberikan ruang, memberikan kesempatan bagi warga negara asing, artinya khususnya bagi anak subjek ABG. Iya. Subjek ABG. Ya, anak subjek ABG dalam hal ini di pasal 3A. Ini dalam arti pemerintah menampung, mengakomodir bagi perkawinan campur yang anaknya masuk dalam subjek ABG. Inilah dikasih kesempatan ruang, dikasihkan kesempatan untuk memilih status kewarganegaraannya. Dan kemungkinan bisa menjadi warga Indonesia seperti itu. Apakah Anda barangkali ingin mengkritisir di segmen pertama tadi bahwasanya antara usia 18 dan 21 tahun itu? Ya, Anda mau kaitkan ke situ? Ada batas ukurannya, ada mekanismenya, tentunya seperti itu. Dalam hal ini bagi anak subjek ABG ya kan dikasih kesempatan usia 17 tahun untuk memilih, paling maksimal 21 tahun untuk memilih. Nah, namun adanya regulasi baru dalam hal ini di Permen, kita sebagai Direktorat Jenderal Imigrasi, regulator dari pemerintah, itulah adanya pewarganegaraan, tata cara seperti itu. Untuk proses menjadi kewarganegaraan Indonesia. Itu yang mungkin ingin Anda kritisir ya. Saya mau ke Pak Yanwar. Pak Yanwar, di segmen pertama Anda katakan bahwa ternyata masih banyak sekali di kabupaten atau juga di kabupaten kota itu belum bisa menjelaskan proses-proses ini sendiri. Masih banyak istilah-istilah yang mungkin dianggap tidak lazim mungkin ya bagi Dikduk Capil sebenarnya. Usaha apa sebenarnya untuk membuat mereka menjadi lebih mengerti dan proses-proses ini menjadi lebih cepat, Pak Yanwar? Ya, terima kasih Mas Zaki. Yang jelas itu untuk ke depan kita akan usahakan untuk ada sosialisasi yang lebih masif kepada petugas-petugas kita di kabupaten kota. Karena fungsi provinsi sebenarnya adalah pembinaan ke kabupaten kota, sementara eksekusi langsung pencatatan dan pendaftaran penduduk itu ada di kabupaten kota. Untuk itu kita akan kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi dalam hal ini yang mengadakan kegiatan BIMTEK dan sosialisasi langsung kepada semua pegawai negeri di lingkungan Provinsi Sumatera Utara. Karena kalau kita sendiri yang menyelenggarakan langsung tidak sanggup baik dari segi sarana maupun juga uangnya. Oke, baik. Nah, yang menarik sebenarnya kehadiran Ibu Analia ini sebenarnya. Anda sebenarnya hadir di sini, ini bisa memberikan ruang yang sangat luas sekali, ingin menyuarakan seperti di segmen pertama tadi, butuhnya ruang yang lebih luas antara 18 tahun sampai dengan 21 tahun tadi. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya, apakah Komisa Perca ini berharap kepada negara untuk menaikkan batas usia? Apakah sudah pasti ingin berharap itu juga? Kita berharap karena anak-anak ini kan masih perlu waktu untuk berpikir memilih apa yang terbaik bagi dirinya. Dan perlu diingat anak-anak kami itu adalah bangsa Indonesia asli, di mana mereka lahir ke Indonesia sudah menjadi WNI dan tidak pernah meminta untuk menjadi warga negara asing. Itu yang tadi saya sampaikan, birthright.
Sehingga ketika mereka sudah mencapai usia matang, mereka ini adalah aset bangsa Indonesia. Mohon dilihat sekarang kita era globalisasi. Di globalisasi ini semuanya kita citizen like world citizens ya. Jadi anak-anak ini bangsa Indonesia asli loh. Mari kita manfaatkan. Kami memberikan ini sumber daya. Kami bantu. Ayo kita menuju Indonesia Emas 2045. Manfaatkan anak-anak kami yang mana sudah berpendidikan di luar, dibiayai oleh negara luar. Tapi ketika mereka ingin kembali membangun Indonesia, berkontribusi dan berkarya di Indonesia, berikan peluang. Buka peluang itu dan ayo sama-sama dengan pemerintah, kita bukan minta diistimewakan, tidak. Dan kami ada masyarakat biasa. Tadi kalau kita bisa lihat sebelum segmen tadi ya, warga negara kawin campur atau keluarga kawin campur tidak semuanya high ekonomi. Kita semuanya sama, kita ingin memberikan juga berkontribusi untuk bangsa. Anak-anak kami juga mohon untuk diterima sebagai warga negara Indonesia, bangsa Indonesia asli yang ingin berkontribusi, manfaatkan untuk perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. Oke, jadi yang menjadi pertanyaan saya sebelum kita juga nanti break, apakah masalah PNBP ini juga kan tidak semua sebenarnya dipercaya ini kan memiliki ekonomi yang high, bagus seperti yang Bu Analia katakan. Itu menjadi masalah juga nggak sih? Di Undang-Undang 12 2006, satu yang memang harus kita lihat dan cermati adalah tidak ada pembedaan antara WNA murni dengan WNA yang hasil kawin campur untuk anak kita. Jadi ketika kita ingin proses naturalisasi menjadi WNI, perbedaan itu terjadi? Di undang-undang sendiri tidak ada perbedaan. Jadi WNA ya WNA murni. Jadi ketika anak-anak kami sudah terlanjur menjadi asing, kemudian ingin kembali ke Indonesia, maka PNBP-nya disamakan menjadi 50 juta. Sama dengan misalnya warga negara Korea yang berbisnis di Indonesia. Anak kami yang masih muda tetap harus sama membayar 50 juta. Ya, nah itu yang mungkin harus kita lihat. Perubahan undang-undang diperlukan dengan melihat subjeknya adalah anak-anak hasil kawin campur yang merupakan mereka aset dari bangsa Indonesia juga. Seperti itu. Kita harus break dulu di segmen kedua ini karena nanti kita akan kembali lagi tetap bersama kami dalam program Tanya Kemenkumham.